Bab 2081. Menghadap ke laut, Wang Lin pergi. Dia menghilang dari dunia gua. Di Alhaven, di planet biasa, ada seorang wanita. Dia mengenakan pakaian ungu dan rambutnya mencapai pinggangnya. Rambutnya tertiup angin dan gaunnya memberikan kesan elegan. Dia melihat ke langit. Di bawah sinar matahari, jika dilihat lebih dekat, Anda akan melihat alis indah di wajahnya. Dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia merasakan perasaan ilahi tiba dan berhenti di sampingnya sejenak sebelum pergi. Dia awalnya mengira itu semua hanya ilusi, tetapi ketika perasaan ilahi menghilang, sebuah batu giok muncul di hadapannya. Giok itu diam-diam melayang di sana dan memancarkan cahaya lembut. Dia adalah Si Zifeng. Dia menatap batu giok di depannya. Saat cahaya lembut bersinar, itu mengungkapkan aura familiar. Aura ini seperti mimpi dan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Wang Lin, Si Zifeng merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia meraih batu giok itu. Dia memegang batu giok di tangannya dan menutup matanya. Perasaan ilahinya memasuki batu giok, dan di dalamnya ada suara Wang Lin. Setelah sekian lama, ketika Si Zifeng akhirnya membuka matanya, dia menunjukkan senyuman lembut. Senyumannya sangat indah. Juga di dunia gua, di sistem bintang terpencil di alam luar, ada sejumlah besar batu yang mengambang di sana. Mereka sepertinya mengikuti hukum yang aneh dan perlahan berputar dalam bentuk busur besar. Di atas batu besar di tengahnya duduk seorang lelaki tua. Wajahnya kemerahan dan dia dengan tenang berkultivasi. Setiap kali dia bernafas, seberkas cahaya abu-abu akan meninggalkan tubuhnya, masuk ke dalam batu, dan kemudian menyebar untuk diserap oleh batu lainnya. Tidak ada batu di sini sebelum dia datang, tetapi ketika lelaki tua itu tiba pada hari tertentu, semakin banyak batu yang muncul, seolah-olah terbentuk oleh mantranya. Orang tua ini adalah patung batu retak di kedalaman dari alam surgawi angin. Jika bukan karena dia, pertarungan Wang Lin melawan air Daois akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat ini, mata lelaki tua itu tertutup dan dia diam-diam berkultivasi untuk memaksa kekuatan yang telah mengubah tubuhnya menjadi batu keluar dari tubuhnya. Semua bebatuan di sini lahir karena ini. Saya hanya perlu 300 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya, lalu saya bisa pergi dari sini dan kembali, pulang. Orang tua itu membuka matanya. Seolah tatapannya mampu menembus kehampaan untuk melihat sistem bintang yang luas. Dia bukanlah seorang penggarap dunia gua, dia berasal dari benua astral abadi, dari sekte 7 Dao. Faktanya, dia hanyalah murid penguasa surgawi 7 warna. Saat dia bergumam, dia merasa agak tidak ingin meninggalkan dunia gua, karena dia sudah lama berada di sini. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas dan menutup matanya lagi. Ketika dia kembali berkultivasi, perasaan ilahi yang kuat menyapu. Kekuatan perasaan ilahi ini mengejutkan orang tua ini. Dia jelas tahu bahwa kecuali pemiliknya ingin dia mendeteksinya, dia tidak akan pernah bisa merasakan perasaan ilahi ini tiba. Baginya, kekuatan perasaan ilahi ini sebanding dengan kekuatan surga. Perasaan ilahi menyapu dan tidak berhenti, tetapi setelah menghilang, membuat lelaki tua itu merasa tidak yakin dengan situasinya. Sebuah pil muncul di hadapannya. Pil itu benar-benar berwarna merah dan mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dunia. Hanya dengan mencium aroma pil, kekuatan membatu di dalam tubuhnya telah ditekan. Melihat pil itu dan mengingat perasaan ilahi, lelaki tua itu perlahan-lahan merasakan sedikit keakraban. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu dia. Pada saat ini, saat Wang Lin meninggalkan dunia gua, mata bayi yang tertidur di dalam planet di sistem bintang luar bergetar seolah dia akan bangun. Namun setelah sekian lama,
dia masih tidak membuka matanya dan perlahan-lahan kembali tertidur. Energi spiritual yang tak ada habisnya dikumpulkan dari dalam dan luar planet menuju bayi, bertindak sebagai nutrisi baginya untuk tumbuh. Di hadapannya ada sebuah batu giok yang dibentuk oleh akal ilahi. Batu giok ini tidak bersifat jasmani tetapi tampaknya bergantian antara ilusi dan padat. Ia diam-diam melayang di sana, menunggu bayinya bangun dan melihatnya. Planet budidaya tempat bayi itu berada sangatlah biasa dan tidak terlihat aneh sama sekali. Jika ada yang aneh, itu terlihat seperti bola mata jika dilihat dari jauh. Pegunungan di planet ini tampak seperti pembuluh darah, lautan luas seperti putih di sekitar pupilnya, dan benua tampak seperti murid. Wang Lin yang pernah berada di sini sebelumnya. Dia tidak hanya melihat bayi Tuo Shen, tetapi juga planet yang ditemukan Tuo Shen untuk tidur. Setelah Wang Lin pergi, dunia gua menjadi tenang. Itu seperti seseorang yang semakin kuat. Sebuah kekuatan yang hampir tidak dapat dideteksi oleh siapapun memenuhi dunia gua setelah Wang Lin pergi. Kekuatan ini dapat melindungi tempat ini dari generasi ke generasi sehingga kejadian seperti Master Scarlet Soul tidak akan pernah terjadi lagi. Di benua astral abadi, di benua banteng surgawi, terdapat sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut. Pada hari ini, kekuatan yang kuat keluar dan cahaya kristal tak berujung menyebar ke segala arah. Setelah cahaya tersebar, Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gerbang dunia gua dengan rambut putih dan jubah putihnya. 300 tahun terakhir telah berlalu dalam sekejap mata. Wang Lin memandang dunia benua astral abadi dan diam-diam berjalan ke depan. 7 Dao Sekte, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum dia pergi, dia melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin menyapu 7 Sekte Dao. Kehancuran menghilang dan digantikan oleh sekte yang kuat. Tempat ini akan menjadi rumah bagi semua orang yang keluar dari dunia gua, gumam Wang Lin sambil meraih ke arah langit. Dalam sekejap, hampir 20 gumpalan cahaya muncul dan tersebar ke segala arah. Hampir 20 gumpalan cahaya ini muncul di banyak tempat berbeda di benua astral abadi. King Sui sedang berjalan melewati padang pasir ketika dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke atas. Segumpal cahaya terbang ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan sesaat kemudian, dia membuka matanya sambil tersenyum. Tuan Hong San terbang melintasi langit, dan di hadapannya ada seberkas cahaya pedang dengan seorang lelaki tua di dalamnya. Ekspresi lelaki tua itu galak, tapi ada ketakutan di baliknya saat dia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tuan Hong San mengejar dengan ekspresi muram. Pada saat ini, gumpalan cahaya memasuki tubuhnya dan membuatnya melihat ke arah benua banteng surgawi. Ekspresi suramnya melembut, tapi dia mengejar lebih cepat. King Lin, Zhou Ru, kupu-kupu merah, Zhou Yi, dan hampir semua orang dari dunia gua mendapatkan gumpalan cahaya dan merasakan keberadaan 7 Sekte Dao. Bahkan jika mereka masih manusia, ingatan 7 Sekte Dao perlahan akan terbangun di masa depan. Wang Lin melihat untuk terakhir kalinya pada 7 Sekte Dao sebelum dia membentuk formasi yang kuat di sekitarnya. Formasi ini sebanding dengan yang dia atur di dunia gua. Bahkan jika dia tidak berhasil keluar dari alam dewa abadi, dia masih bisa memastikan keamanan dunia gua dan melindungi keberadaan 7 Sekte Dao. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tidak melihat ke belakang dan berjalan menuju langit sampai dia menjadi transparan dan menghilang. 300 tahun adalah masa hidup yang lama bagi manusia, tetapi bagi para kultivator, itu tidak lama. Orang gila menjadi kaisar langit dan Jidu menjadi kaisar si kuno. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dan, Li Qianmei, di mana tepatnya kamu? Wang Lin menghela nafas.
Dia bisa menebak bahwa Li Qianmei telah membangkitkan ingatannya seperti King Sui. Dia juga bisa menebak alasan dia tidak melihatnya. Diam-diam berkati aku, Wang Lin melihat ke atas ke langit yang jauh. Dia selalu teringat perkataan Li Qianmei dan kisah burung dan ikan. Setelah sekian lama, Wang Lin menutup matanya dan berjalan menuju ke arah klan kuno. Saya pernah berjanji pada Gudao bahwa saya akan memasuki alam dewa abadi dari sisi klan kuno. Wang Lin teringat janji saat itu. Dia melakukan perjalanan melalui klan surgawi selama beberapa hari dan tiba di tepi cekungan yang merupakan lautan luas. Kemudian dia berjalan menuju pusat, tempat badai laut itu berada. Sebelum dia mendekat, dia bisa mendengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan membuat langit menjadi gelap. Sudah 300 tahun sejak badai laut terbentuk, dan sekarang badai tersebut tampak lebih dahsyat dari sebelumnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia, badai laut berputar dengan cepat dan menimbulkan riak dalam jumlah besar. Mereka tampak seperti ombak yang melayang di udara yang terus saling menghantam dan seolah mengalir deras ke angkasa. Di dalam badai laut terdapat 9 pilar besar yang memancarkan 9 warna cahaya berbeda. Cahaya memenuhi seluruh badai laut dan dipantulkan oleh badai laut, membuatnya tampak seperti mimpi 9 warna. Mimpi ini membawa rasa misteri yang akan memaksa seseorang untuk membenamkan dirinya ke dalamnya dan mencegahnya untuk mengekstraksi dirinya sendiri. Karena berbagai rumor tentang alam dewa abadi di benua astral abadi, ada banyak orang di sini. Mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Wang Lin berdiri di sisi badai laut dan dia tidak ragu untuk melewatinya. Dia muncul di sisi klan kuno dan dengan tenang duduk menunggu alam dewa abadi dibuka dalam beberapa bulan. Saat waktu perlahan mendekat, klan surgawi dan klan kuno terbangun seperti dua binatang buas yang telah tertidur dan meletus dengan kekuatan puncaknya setelah bersiap selama ratusan tahun. Bab 2082, Perubahan Mengejutkan. Di klan Celestial, pasukan yang dibentuk oleh banyak sekte memanfaatkan susunan transfer yang jarang digunakan untuk tiba di lembah yang luas. Ke arah klan kuno, tentara yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh 3 kaisar kuno juga tiba melalui susunan transfer. Tidak ada yang tahu apakah perang ini akan dimulai atau tidak. Itu tergantung pada sisi mana yang memiliki Grand Empyrean baru, atau bahkan Grand Empyrean mana yang bisa naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Ini adalah syarat utama untuk memulai perang. Jika keseimbangan bisa dijaga, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika keseimbangannya rusak, perang ini tidak bisa dihindari karena klan Celestial sudah menduga bahwa Grand Empyrean Gudao tidak bisa meninggalkan klan kuno. Kecuali jika klan kuno mundur dan tidak berani bertarung di luar jangkauan Gudao. Tidak ada yang tahu kapan alam dewa abadi muncul, tampaknya bahkan lebih tua dari benua astral abadi. Bahkan leluhur surgawi dan leluhur kuno, yang lahir dari kehampaan, tidak tahu terlalu banyak tentang alam dewa abadi. Wang Lin duduk di sisi badai laut dan memandangi gerbang yang dibentuk oleh pilar-pilar besar. Gerbangnya ditutup rapat dan akan segera dibuka. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia telah menunggu selama ribuan tahun dan tidak khawatir selama beberapa bulan. Namun, ada pertanyaan di hatinya. Aku ingin tahu seperti apa alam dewa abadi. Aku belum memulai rencana gila itu di kuil leluhur si kuno. Wang Lin diam-diam merenungkan hal ini untuk waktu yang lama. Tapi itu adalah pertanyaan tanpa jawaban. Wang Lin menunggu alam dewa abadi terbuka. Sekarang sudah 1 bulan sebelum pembukaan, dan 3 sinar cahaya datang dari klan kuno. Itu adalah 3 Grand Empyrean dari klan kuno. Song Tian, Xuan Luo, dan Ji Grand Empyrean kuno yang misterius. 3 sinar cahaya langsung mendekat dan berubah menjadi 3 sosok di hadapan Wang Lin.
Song Tian memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan sangat hormat. Song Tian menyapa Tuan Wang. Ji Grand Empyrean kuno juga diam-diam merenung dan dengan penuh hormat menggenggam tangannya pada Wang Lin. Mereka telah mengetahui 300 tahun yang lalu bahwa orang terkuat di benua astral abadi bukan lagi Gudao Empyrean Agung, tetapi orang bernama Wang Lin yang ada sebelum mereka. Setelah menyaksikan pertempuran itu 300 tahun yang lalu, mereka secara pribadi bertanya kepada Grand Empyrean Gudao. Mereka mendapat jawaban yang sama seperti apa yang mereka lihat. Xuan Luo jauh lebih tua dari sebelumnya, tapi dia memiliki senyuman di wajahnya. Dia memandang mantan muridnya dan merasa senang karena Wang Lin bisa menjadi sekuat ini. Dia hendak menggenggam tangannya bersama Song Tian. Bagaimanapun, di benua astral abadi, yang kuat dihormati. Namun, saat mereka tiba, Wang Lin bangkit. Kalau saja Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno datang, dia tidak akan melakukan ini. Namun, dengan Xuan Luo di sini, Wang Lin tidak ragu untuk tunduk pada Xuan Luo terlebih dahulu. Wang Lin menyapa guru. Ketika Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno melihat ini, mereka terkejut. Mereka telah melihat terlalu banyak pasangan guru-murid di mana muridnya mengkhianati gurunya. Ada juga banyak kejadian di mana muridnya menjadi lebih kuat dan tidak lagi menghormati gurunya. Kalaupun ada yang melakukannya, itu hanya di permukaan saja. Namun, ketulusan Wang Lin bisa dirasakan dengan jelas oleh mereka berdua. Sebagai orang terkuat di benua astral abadi, wajar jika Xuan Luo tunduk pada Wang Lin. Mereka juga telah memutuskan hubungan guru-murid mereka di Istana Dao kuno. Wang Lin memandang Xuan Luo, pada gurunya, yang tampak lebih tua. Bagaimana dia bisa membuat gurunya tunduk padanya? Bahkan jika dia adalah orang terkuat di benua astral abadi dan mungkin menjadi lebih kuat lagi di masa depan, dia tidak bisa tidak berterim kasih dan membuat Xuan Luo tunduk padanya. Xuan Luo membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin pada akhirnya. Karena rasa hormat Wang Lin kepada Xuan Luo dalam beberapa hari berikutnya, Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno memperlakukan Xuan Luo dengan agak berbeda. Mereka seharusnya setara, tetapi mereka sekarang memperlakukan Xuan Luo dengan sedikit rasa hormat. Membuat Wang Lin, yang merupakan orang terkuat di benua astral abadi dan telah mengalahkan Gudao, memanggilnya guru sudah cukup untuk mengubah segalanya. Pada hari ke-15 sebelum pembukaan alam Dewa Abadi, terjadi perubahan mengejutkan pada badai laut. Badai laut meluas beberapa kali dan gemuruh yang menggelegar memekakkan telinga. Suaranya cukup keras untuk membunuh manusia, dan bahkan beberapa pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat menahannya. Mereka yang terkena dampak ringan akan mengalami luka di jantung dan tubuhnya, sedangkan kasus yang serius akan membuat tubuhnya meledak. Setiap kali alam Dewa Abadi dibuka, tidak ada penggarap lemah yang datang untuk menjelajah ke dalam. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh gemuruh yang menggelegar ini. Di bawah gemuruh yang menggelegar ini, para pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa mendekat sama sekali, dan seiring berjalannya waktu, mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, gemuruh yang menggemparkan surga akan membunuh siapapun yang berada di bawah langkah ketiga. Bahkan harta perlindungan tidak akan berpengaruh di sini. Pada hari terakhir, gemuruh yang menggelegar dapat menyapu siapapun yang berada di bawah panggung Void Tribulan, dan dengan demikian, hanya sedikit orang yang bisa datang ke sini. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cahaya 9 warna menembus badai laut, naik ke langit, dan menyelimuti bumi. Cahaya 9 warna berubah menjadi aura seperti pisau dan menyapu area tersebut. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia dengan jelas melihat gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar itu mengendur.
Gemuruh yang menggelegar justru disebabkan oleh longgarnya gerbang. Seolah-olah ada kekuatan yang menghancurkan gerbang, ingin segera keluar. Xuan Luo memandangi badai laut dan perlahan berkata kepada Wang Lin, ada yang tidak beres. Terakhir kali alam dewa abadi dibuka, hanya menjadi sekuat ini 1 minggu sebelum dibuka, tapi sekarang sudah seminggu lebih awal, Xuan Luo mengerutkan kening. Sebagai hasilnya, auman alam dewa abadi akan bertahan lebih lama dari sebelumnya dan akan menjadi lebih intens, bahkan anggota klan yang memiliki 27 bintang dan telah sepenuhnya mengintegrasikan ketiga kekuatan tidak akan bisa datang, Xuan Luo mengungkapkan kekhawatirannya, ekspresi. Wang Lin melihat badai laut. Dia telah tinggal di klan kuno untuk waktu yang lama dan tahu bahwa anggota penuh klan bintang 27 yang telah sepenuhnya mengintegrasikan 3 kekuatan sebanding dengan Golden Exalt. Di masa lalu, ketika alam dewa abadi dibuka, kedua belah pihak akan mengirim sejumlah besar penggarap Void Tribulan untuk menguji keberuntungan mereka. Namun, orang-orang itu tidak penting, orang-orang penting adalah Golden Exalt, Empyrean Exalt, dan yang paling penting adalah Ascend dan Empyreans. Namun, suara gemuruh datang 1 minggu lebih awal, apakah ini berarti kecelakaan akan terjadi 1 minggu dari sekarang? Xuan Luo agak ragu-ragu. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari badai laut. Dia menoleh ke belakang dan bisa merasakan ratusan anggota klan kuno bergegas mendekat. Berdasarkan kecepatannya, mereka semua akan tiba dalam 3 hari. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari kedua, keributan semakin intensif. Pada hari ketiga, mereka menjadi lebih kuat. Gemuruh tersebut menyebabkan dunia menjadi tidak stabil. Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno menjadi murung dan cemas. Pada siang hari ketiga, hanya 12 hari sebelum pembukaan alam dewa abadi, suara tenang Wang Lin dengan jelas memasuki telinga Song Tian dan teman-temannya bahkan di tengah gemuruh. Yang menggelegar ini, para Empyrean Agung dari klan Surgawi telah tiba. Tak lama kemudian, di sisi lain badai laut, 3 sinar cahaya tiba. Hanya Jiudi, Wu Feng, dan Dao Yi yang datang. Adapun Gemini, dia belum datang. Dia telah memilih untuk tetap berada di klan Celestial. Godaan alam dewa abadi tidak terlalu mempengaruhi Gemini. Dia berpikir lama dan akhirnya memilih untuk bertindak sebagai cadangan. Adapun Lian Daofei, yang telah menjadi Kaisar Langit, dia juga memilih untuk tidak datang. Setelah Jidu dan teman-temannya datang, mereka segera menyadari bahwa auman hari ini berbeda dari masa lalu. Mereka berpikir sejenak dan ekspresi mereka menjadi suram. Seperti Xuan Luo dan teman-temannya, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Mereka bertiga saling memandang dan kemudian wajah mereka mengikuti badai laut untuk melihat Xuan Luo dan teman-temannya, bersama dengan Wang Lin yang tenang. Dao Yi menyapa Tuan Wang. Dao Yi tidak ragu-ragu untuk menggenggam tangannya dengan hormat. Salam, Tuan Wang. Ekspresi Wu Feng tenang. Sepertinya waktu 300 tahun telah membuatnya menerima kenyataan. Jidu sedikit ragu sebelum dia menghela nafas dan juga menggenggam tangannya pada Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Lin mengangguk dan tersenyum pada Wu Feng. Lama tak jumpa. Sudah ratusan tahun. Saya tidak menyangka tingkat kultivasi Tuan Wang Lin mencapai tingkat seperti itu. Ketika Wu Feng melihat Wang Lin bertingkah seperti ini, hatinya sedikit menghangat. Saat mereka berdua berbicara, ratusan sinar cahaya muncul di langit di belakang Xuan Luo. Sinar cahaya bergerak sangat cepat, mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk memasuki alam dewa abadi. Pada saat yang sama, susunan transfer raksasa muncul di belakang Jiu Di dan ratusan sosok keluar. Wang Lin telah melihat sebagian besar dari mereka di pengadilan Empyrean. Hampir segera setelah mereka muncul, aura mereka seolah-olah membuat tempat ini tidak stabil.
Gemuruh badai laut semakin dahsyat, seolah dunia bergetar dan siap runtuh. Bahkan keretakan spasial mulai muncul dan menghilang di kawasan ini. Adegan ini menyebabkan ekspresi keenam Grand Empyrean berubah. Bab 2083. Kualifikasi untuk masuk. Badai laut terus bergemuruh, semakin intensif beberapa kali lipat. Hal ini menyebabkan banyak keretakan spasial yang muncul di area sekitarnya. Itu seperti tangisan hantu, melolong sambil membawa kekuatan yang tajam dan mengejutkan yang dapat menghancurkan tubuh seseorang. Itu menyebar ke segala arah dari pusat badai laut. Ratusan orang dari klan kuno baru saja tiba dan melihat badai laut di depan mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura destruktif darinya yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Kekuatan ini cukup untuk membuat semua makhluk hidup gemetar ketakutan. Namun, ini tidak termasuk Wang Lin dan 6 Grand Empyrean. Pada tingkat kultivasi mereka semua memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda terhadap kegaduhan ini, itu tidak masalah bagi mereka. Wang Lin mengabaikan keributan itu. Saat suara ini masuk ke telinganya, tidak menyebabkan jantungnya bergetar sama sekali. Seolah-olah suara ini tidak memenuhi syarat untuk membuat hatinya bergetar, meski berkali-kali lipat lebih kuat. Setelah berkultivasi ke tingkat kultivasinya, lupakan benua astral abadi, bahkan di ruang luas di luar benua astral abadi, sangat sedikit hal yang dapat mengejutkannya. Namun, keenam Grand Empyrean itu tidak sama. Meskipun mereka tidak terlalu terpengaruh oleh keributan ini, mereka tahu bahwa banyak orang di belakang mereka tidak dapat menanggungnya. Lagu Tian tidak ragu-ragu. Saat keributan semakin intensif, dia bergerak ke hadapan anggota klan kuno. Dia melambaikan lengan bajunya dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Dia menggunakan kekuatan Grand Empyrean-nya untuk membantu orang-orang di belakangnya melawan keributan. Xuan Luo dan Ji Grand Empyrean kuno melakukan hal yang sama. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka mampu memastikan ratusan anggota klan kuno yang panik tidak terluka atau dipaksa mundur. Klan surgawi juga sama. Jiudu dan kawan-kawan bertindak pada saat yang sama untuk melindungi ratusan pembudidaya surgawi dari keributan. Hanya Wang Lin yang diam-diam duduk di sana dan dengan tenang memandangi badai laut. Dia tidak bertindak untuk membantu siapapun, tidak ada gunanya. Wang Lin sudah mengetahui apa yang akan terjadi 12 hari dari sekarang. Dia memandang orang-orang di kedua sisi dan menutup matanya. Masih ada 12 hari sampai gerbang dibuka, tapi keributannya sekuat 2 hari sebelum alam dewa abadi dibuka di masa lalu. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir mereka tidak akan bisa tinggal. Alam dewa abadi itu aneh, sangat berbeda dari masa lalu. 6 Grand Empyrean di kedua sisi badai laut saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi suram. Ketika mereka berenam terus melawan, waktu berlalu sekali lagi. Setiap hari, gemuruh badai semakin dahsyat. Ketika hanya 9 hari sebelum pembukaan alam dewa abadi, keributan menyebar ke seluruh lembah yang luas. Bahkan tepi cekungan yang terhubung dengan klan kuno dan klan surgawi bisa mendengar suara gemuruh. Saat senja 9 hari sebelum pembukaan, keributan mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan 6 Grand Empyrean dengan kekuatan penuh merasa mereka tidak bisa menahan diri lagi. Gemuruhnya cukup membuat langit pecah dan retakan muncul di bumi. Ratusan orang yang dilindungi oleh 6 Grand Empyrean mengeluarkan darah dari lubang mereka. Masih ada 9 hari lagi. Tidak mungkin untuk menolak lebih lama lagi. Saat ini, intensitasnya sama kuatnya dengan hari terakhir sebelum alam dewa abadi dibuka di masa lalu. Jika ini terus berlanjut, orang-orang akan mati besok dan kita akan terluka bahkan sebelum masuk. Saya khawatir kita tidak bisa membiarkan orang sebanyak ini memasuki alam dewa abadi kali ini,
Wu Feng dengan cepat berkata, dan Dao Yi mengangguk dalam diam. Jiudi mengatupkan giginya dan mengirimkan pesan ilahi. Semua pembudidaya di bawah Golden Exalt, cepat mundur dan segera pindah dari cekungan luas. Saat kata-katanya bergema, di pihak klan kuno, Song Tian dan rekan-rekannya juga membuat keputusan. Dari ratusan orang yang mereka jaga, mereka yang belum berhasil melewati 3 ujian dan 7 musibah semuanya dengan cepat meninggalkan pusat keributan ini. Sesaat kemudian, kurang dari 100 orang yang tersisa di setiap sisi badai, dan karena jumlah orangnya lebih sedikit, tekanan pada 6 Grand Empyrean berkurang drastis. Ini semua dilihat oleh Wang Lin. Dia masih merenung dalam diam dan tidak melakukan apapun. Dia melihat badai laut dan melihat celah di gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar menjadi sedikit lebih besar. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Hanya ada 6 hari lagi sampai alam dewa abadi dibuka. Gemuruh dari gerbang menjadi lebih hebat dari 3 hari lalu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya selama pembukaan alam dewa abadi. Hal ini menyebabkan ke-6 Grand Empyrean menjadi sangat cemas. Mereka tidak tahan lagi. Mereka harus mengurangi jumlah orangnya, kalau tidak mereka akan terkena dampaknya juga. Wang Lin. Xuan Luo memandang ke arah Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Wang Lin sejak gemuruh badai laut dimulai. Sebenarnya, Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno telah lama menaruh harapan mereka pada Wang Lin. Mereka hanya bingung kenapa Gu Dao masih belum datang. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Setelah mereka mendengar Xuan Luo berbicara, mereka segera melihat ke arah Wang Lin. Guru, Wang Lin berdiri dan menatap Xuan Luo, yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan gemuruh. Guru, tidak ada gunanya. Pada akhirnya mereka tidak akan bisa masuk. Bahkan kalian semua, tidak akan bisa masuk, Wang Lin berkata dengan lembut, tapi dia masih mengangkat tangan kanannya dan melambai pada kurang dari 100 orang yang dijaga oleh Xuan Luo dan teman-temannya. Dengan gelombang ini, Xuan Luo dan kawan-kawan tiba-tiba merasakan tekanannya hilang, seolah gemuruhnya hilang. Hampir 100 orang semuanya sembuh dari rasa sakit yang mereka derita. Gu Dao seharusnya sudah menyadari hal ini, jadi dia tidak tampak melakukan intervensi secara paksa. Xuan Luo dan teman-temannya tetap diam. Mereka juga merasakan keanehan dari terbukanya alam dewa abadi ini. Masih ada 6 hari tersisa, dan mereka sulit membayangkan betapa hebatnya gemuruh yang terjadi saat itu. Kemungkinan besar mereka pun harus mundur. Klan kuno mendapat perlindungan Wang Lin, tetapi di pihak klan surgawi, di bawah perlindungan Jiudi dan rekan-rekannya, mereka harus mengurangi jumlah orang. Pembudidaya Golden Exalt, kultivator Empyrean Exalt, mundur dan cepat pindah. Saat suara Jiudi bergema, mayoritas dari hampir 100 petani merenung dalam diam. Mereka memandang badai laut dengan penyesalan saat mereka pergi satu persatu, hanya menyisakan 11 orang. Tidak semua Ascendant Empyrean datang. 11 orang ini adalah Ascendant Empyrean yang telah memilih untuk datang. Tinggal 6 hari lagi. Selama 6 hari ini, sangat menyakitkan untuk menanggung semua orang selain Wang Lin. Meskipun klan kuno memiliki banyak orang, kata-kata Wang Lin membuat mereka ragu-ragu. Ketika 3 hari lagi berlalu dan hanya tersisa 3 hari, gemuruhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat alam dewa abadi dibuka di masa lalu. Di pihak klan Celestial, 11 Ascendant Empyrean dengan enggan pergi dan memilih untuk pindah dari lembah yang luas. Jiudi dan teman-temannya duduk bersama. Tanpa perlu melindungi para Ascendant Empyrean, mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan gemuruh badai laut, jadi sekarang mereka bisa bertahan lebih lama. Melihat apa yang terjadi di pihak klan surgawi,
Xuan Luo dan rekan-rekannya merasa getir di hati mereka. Mereka punya firasat bahwa apa yang dikatakan Wang Lin itu benar. Jika bukan karena bantuan Wang Lin sebelumnya, mereka akan sama dengan pihak lain, dengan hanya tersisa 3 orang. 3 hari terakhir adalah 3 hari tersulit. Suatu hari tanpa disadari telah berlalu, dan seiring berjalannya waktu, badai laut menjadi 100 kali lebih dahsyat. Hal ini menyebabkan dunia runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia menjadi hampa. Jiudi dan rekan-rekannya menjadi pucat dan mereka tidak ragu-ragu menghubungkan indera ilahi mereka untuk melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Klan kuno masih setenang sebelumnya. Xuan Luo dan yang lainnya merasa tidak terjadi apa-apa. Namun, melihat sisi lain membuat mereka mendapatkan pemahaman baru tentang betapa kuatnya Wang Lin. Ketika hanya tinggal 2 hari lagi hingga pembukaan alam Dewa Abadi, Gu Dao tiba. Kedatangannya hening, seolah dia selalu ada di sini. Dia keluar dari kehampaan dan duduk di samping Wang Lin. Dia melihat badai laut dan menghela nafas. Xuan Luo, kalian bertiga tinggal dan sisanya pergi. Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya ke hampir 100 anggota klan kuno, dan mereka perlahan menghilang. Wang Lin memandang Gu Dao dan tidak berbicara. Dia terus memandangi badai laut. Kesenjangan di gerbang batu kini semakin besar, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Saat ini, hanya 8 orang yang tersisa di luar badai laut. Mereka dikelilingi oleh kehampaan saat dunia di sekitar mereka runtuh. Ketika hari berlalu dan itu adalah hari terakhir sebelum gerbang dibuka, suara gemuruh membentuk pusaran. Saat pusaran itu berputar dengan cepat, menyebabkan Jiudi dan rekan-rekannya batuk darah. Mereka mundur dengan enggan dan tahu di dalam hati bahwa mereka telah mencapai batasnya. Dao Yi adalah orang pertama yang mengatupkan giginya dan pergi, diikuti oleh Wu Feng yang tidak berdaya. Hanya Jiudi yang menunjukkan ekspresi terdistorsi saat pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia ingin terus melawan, namun, dia hanya bertahan 2 jam lagi sebelum dia menghilang dengan ekspresi pahit. Bab 2084 Wanita itu, Dong Mei. Jiudi tidak mau dan dia pergi tanpa daya. Saat sosoknya berangsur-angsur menghilang, hanya tersisa 5 orang di luar badai laut. Gu Dao memandangi badai laut dan perlahan berkata, "Kalian semua pergi sekarang." Gemuruh di hari terakhir bahkan membutuhkan usaha penuhku untuk melawannya. Bahkan ketika akhirnya terbuka, kalian semua tidak akan bisa memasuki alam Dewa Abadi. Aku baru menyadarinya beberapa hari yang lalu. Xuan Luo dan teman-temannya diam-diam merenung dan kemudian membungkuk pada Gu Dao. Setelah melihat Jiudu dan mereka pergi, mereka tahu bahwa pembukaan alam Dewa Abadi ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Saat mereka hendak pergi, Wang Lin bangkit dan berjalan menuju Xuan Luo. "Guru." Xuan Luo menatap Wang Lin dan tersenyum. "Guru akan segera bereinkarnasi. Murid akan memasuki alam Dewa Abadi. Jika saya keluar dengan selamat, saya akan melindungi reinkarnasi guru. Jika tidak, guru masih dapat bereinkarnasi dengan aman dengan ini." Wang Lin memandang Xuan Luo dan meraih kehampaan. Sebuah batu giok muncul, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xuan Luo. Xuan Luo memegang batu giok itu. Dia tidak segera memeriksanya tetapi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan lembut. "Lindungi dirimu." Wang Lin mengangguk. Xuan Luo menutup matanya. Ketika dia membukanya sekali lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya bersama dengan Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Saat ini, di luar badai laut, hanya Wang Lin dan Gu Dao yang tersisa. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, hari sudah senja.
Hanya ada setengah jam sebelum pembukaan alam Dewa Abadi, dan gemuruh badai laut mencapai puncaknya. Pusaran itu berputar begitu cepat sehingga sekilas terlihat tidak bergerak. Namun, jika terlihat seperti ini, itu berarti kecepatannya telah mencapai yang mengkhawatirkan. Saat pusaran tersebut berputar, air laut seolah terserap oleh pusaran tersebut. Air laut meninggalkan badai laut dan ditarik menuju pusaran. Pusaran itu seperti lubang hitam yang melahap segalanya. Ia terus-menerus menyerap air laut dalam jumlah besar, menyebabkan badai laut menyusut. Gu Dao memandangi badai laut dan berkata, ketika semua air laut tersedot, alam Dewa Abadi akan, suaranya masih jelas masuk ke telinga Wang Lin melalui gemuruh. Saya memasuki alam Dewa Abadi untuk membangkitkan istri saya. Kamu, untuk apa masuk ke sana? Wang Lin menyaksikan pusaran itu dengan cepat melahap air laut. Tidak lama kemudian badai laut itu hilang sama sekali. Untuk sebuah jawaban, Gu Dao berbalik ke arah Wang Lin. Setelah saya mendapatkan ingatan leluhur kuno, ada pertanyaan yang saya perlukan untuk membantunya menjawab. Saya telah menunggu hari ini sejak lama, dan kedatangan Anda adalah kesempatan bagi saya untuk menemukan jawaban ini. Jawabannya, gumam Wang Lin. Jika saya menemukan jawaban ini, mungkin saya bisa meninggalkan klan kuno dan pergi kemanapun saya ingin pergi. Ada kilatan perasaan rumit di mata Gu Dao. Anda memiliki kepala leluhur surgawi, jadi Anda seharusnya melihat bahwa leluhur surgawi meninggal dengan damai, tidak ada rasa sakit, leluhur kuno juga meninggal. Saya dapat merasakan kematian ini dalam ingatannya. Dia berjalan menuju kematian dengan keraguan, ketidakpercayaan, dan tekad. Keduanya membayar harga kematian untuk mengejar jawabannya dan pada saat yang sama meletakkan akar warisan. Mungkin itu untuk melindungi mereka, gumam Gu Dao. Lingkungan mereka bergemuruh tanpa henti dan pusaran terus melahap hingga kurang dari separuh badai laut yang tersisa. Air laut telah hilang seluruhnya ke dalam pusaran, keberadaannya tidak diketahui. Tidak butuh waktu lama hingga seluruh air laut menghilang. Gu Dao mengalihkan pandangannya dari Wang Lin dan melihat ke arah badai laut yang menyusut sambil berkata dengan suar. Asrak, leluhur kuno dan leluhur surgawi menemukan rahasia yang tak terbayangkan. Mereka ragu-ragu, dan pada akhirnya, demi mengejar kebenaran, mereka berjalan menuju kematian. Sekarang saya akan mencari jawabannya. Wang Lin diam-diam merenung. Setengah jam waktu berlalu secara bertahap. Saat seluruh air laut ditelan pusaran tersebut, gemuruh-gemuruh terus bergema. 9 pilar besar yang tidak lagi dikelilingi laut memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan. Gerbang menuju alam Dewa Abadi yang dibentuk oleh 9 pilar perlahan terbuka. Saat pintu itu dibuka, riak menyebar dari gerbang, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Itu langsung menyapu cekungan luas menuju klan kuno dan klan surgawi. Saat riak menyapu cekungan yang luas, angin berhenti. Song Tian dan yang lainnya, yang terbang menjauh, berhenti di udara. Di klan kuno, apakah itu manusia atau kultivator, semua makhluk hidup berhenti ketika riak melanda. Api, sungai, dan semuanya berhenti saat ini. Di negeri Ji kuno, hujan turun, dan pada saat ini, bahkan hujan pun berhenti di udara. Di klan surgawi, hal yang sama terjadi. Kelompok Jiudu yang terdiri dari 3 orang, Gemini, Kaisar Langit, dan para pembudidaya, manusia, dan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya semuanya berhenti bergerak. 5 elemen dunia, semua hukum dunia, semuanya berhenti total pada saat ini. Seluruh benua astral abadi menjadi sunyi. Hanya gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar di tengah cekungan luas yang perlahan terbuka. Setelah terbuka penuh, cahaya 9 warna bersinar dari dalam,
memperlihatkan jalan menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Kali ini memang sangat berbeda dari masa lalu, gumam Gudao. Riaknya bisa menghentikan segala sesuatu di dunia di bawah alam penginjak surga. Mata Gudao berbinar dan dia tidak ragu sama sekali. Dia bergegas ke gerbang 9 warna sebelum Wang Lin dan menghilang di dalam. Saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di luar gerbang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia berjalan menuju gerbang. Dia memasuki gerbang selangkah demi selangkah. Setelah Wang Lin memasuki alam dewa abadi, segala sesuatu di benua astral abadi kembali normal. Yang aneh adalah hampir tidak ada yang mendeteksi momen ketika semuanya berhenti. Penggarap tidak bisa, anggota klan kuno tidak bisa, dan bahkan para Grand Empyrean tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sekitar 10 napas waktu. 10 napas waktu ini hilang dari langit dan bumi, dari 5 elemen, dari setiap makhluk fana, dari setiap penggarap, dari setiap anggota klan kuno, dan dari 8 Grand Empyrean. Seolah-olah periode waktu singkat ini diserap oleh kekuatan aneh dan menghilang ke dalam gerbang alam dewa abadi. Ketika seluruh benua astral abadi pulih, 9 pilar di cekungan luas bersinar terang. Cahaya itu mengaburkan segalanya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ketika 9 pilar menghilang, gerbang menuju alam dewa abadi juga menghilang. Ketika gerbang di tengah cekungan menghilang, pusaran yang tersisa bergemuruh tanpa henti. Laut tak berujung yang telah menghilang ke dalam pusaran menyebar kembali ke cekungan. Air laut turun seiring gemuruh-gemuruh yang menggema. Beberapa jam kemudian, cekungan luas itu kembali menjadi laut. Laut tak berujung dan ombak saling bertabrakan. Suara gemuruh menghilang dan digantikan oleh suara laut. Semuanya kembali normal. Klan celestial seperti ini, dan klan kuno juga seperti ini. Segalanya kembali normal, termasuk 2 sosok di dalam halaman elegan di kota batu hitam dari klan kuno. Rumahnya tidak besar dan interiornya relatif sederhana, namun menghangatkan hati. Di tempat tidur terbaring seorang wanita tua. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi orang bisa melihat betapa cantiknya dia saat masih muda. Di samping wanita tua itu ada seorang wanita lain. Dia mengenakan pakaian putih dan orang tidak dapat melihat penampilannya, hanya rambutnya yang terlihat tergantung di depan wajahnya. Punggungnya sangat indah, namun ada rasa sedih pada kecantikannya. Itu akan membuat orang yang melihatnya mencintai dan mengasihaninya. Itu seperti ikan di dalam air, Anda tidak dapat melihat air matanya, tetapi ketika dia melihat Anda dari bawah air, mungkin Anda dapat merasakan air matanya jika Anda mengambil sedikit air. Wanita tua itu enggan berpisah dan dengan lembut berkata, "Dong Mei, aku akan menemani Bibi Chang. Jangan mencoba, saat aku meninggalkanmu, hanya akan ada satu-satunya yang tersisa, kamu dan aku berbeda. Saya hanya orang biasa dan umur saya terbatas, tetapi Anda memiliki garis keturunan kuno dan dapat berkultivasi. Anda, jaga dirimu." Dia adalah Songzi. Songzi hanyalah anggota biasa dari klan kuno, jadi 500 tahun adalah batas umurnya. Wanita tua itu memandangi gadis yang tumbuh bersamanya dan bergumam, "Aku tahu ada cerita di dalam dirimu, aku pernah melihatmu melihat ke langit dengan linglung dan menangis berkali-kali, aku bahkan ingat itu ketika aku menceritakannya. Anda tentang apa yang terjadi di kota Kekaisaran Dao kuno dan kisah Wang Lin dan Limuan, Anda akan memaksakan diri untuk tersenyum. Dong Mei, berjanjilah padaku jika kamu tidak bisa melupakannya, jangan membuat dirimu merasa buruk." Dia akan selalu ingat saat pertama kali menyebut nama Wang Lin kepada Dong Mei, ekspresi kaget dan emosional yang dimiliki Dong Mei. Dia juga ingat bahwa 500 tahun yang lalu, ketika Wang Lin membawanya kembali,
dia tidak hanya menceritakan kisah Limuan, tetapi juga tentang seorang wanita bernama Li Qianmei. Orang yang bereinkarnasi, Dong Mei dan Li Qianmei, apakah mereka orang yang sama? Wanita tua itu tidak mengatakan ini, tetapi menatap wanita cantik di depannya sambil perlahan menutup matanya. 1. Berubah dari kakak Dong tanda hubung lebih besar dari Dong Mei.